Dinikum, Din Klinik untuk Antum, bersama Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, afwan pertanyaannya, bolehkah mengambil ilmu hadis dan Al-Quran dari yang kita ketahui tidak semanhaj, duduk dan bermajelis dengan mereka? Apakah termasuk bermudah-mudah dalam beragama, Ustaz? Bagaimana dengan silaturahim kita, Ustaz? Dari Boni di Panam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat, khususnya saudaraku Boni yang bertanya, apakah belajar ilmu hadis kepada orang yang tidak semanhaj termasuk bermudah-mudah dalam beragama? Pertama, apa yang dimaksud dengan manhaj dulu? Manhaj itu adalah jalan yang terang, at-tariqul wadih al-masluk. Jalan yang telah terang benderang yang dilalui. Manhaj kita ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap kalian kami jadikan syariat dan minhaj, jalan. Nah, mana manhaj yang dimaksudkan? Manhaj itu terbagi pada dua, manhaj ahlus sunnah dan manhaj selain ahlus sunnah. Nah, siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah secara ringkas? Mereka adalah yang sepenuhnya berpegang pada sunnah Nabi SAW. Apa pembuktiannya? Tidak ada aliran bid'ah di zamannya. Kalau ada di zamannya bid'ah atau bercampur dengan bid'ah, berarti tidak murni ahlus sunnah. Dan ini tidak ada generasi yang murni ahlus sunnah kecuali generasi sahabat Rasulullah SAW. Yang murni ahlus sunnah semuanya, dari sahabat yang paling tinggi Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai sahabat yang paling rendah di antara mereka, manhajnya sama. Apa buktinya? Mereka tidak ada firqah di dalam beragama. Tidak ada yang firqah, aliran-aliran dalam beragama. Semuanya aliran ahlus sunnah. Tidak ada sahabat yang terlibat di dalam aliran-aliran keagamaan seperti Khawarij, aliran Syiah, Murji'ah, Qadariyah, dan seterusnya. Mu'tazilah dan seterusnya. Mereka semuanya ahlus sunnah. Oleh sebab itu, sekarang kalau kita nak membuat atau mendefinisikan ahlus sunnah, yang paling pas, yang tak ada khilafnya adalah ahlus sunnah itu adalah sahabat Nabi SAW. Karena mereka teguh di atas sunnah Nabi dalam SAW sehingga tidak ada aliran agama. Mereka sama pendapat semua? Tidak. Karena perbedaan pendapat ini tak bisa dielakkan dan dibolehkan dalam syariat. Dibolehkan dalam syariat. Tapi perbedaan pendapat mereka tidak membentuk tarekat-tarekat aliran-aliran tertentu. Maka mereka alirannya Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Itu sebabnya ketika Nabi SAW menyebutkan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, maksudnya potensi masuk neraka, yang satu kecuali satu. Imam As-San'ani menjelaskan ini, bahwa aliran yang 72 itu karena keluar dari sunnah. Pasti keluar dari sunnah. Semakin banyak keluarnya, semakin jauh dia dari ahli sunnah. Dan semakin sedikit, semakin dekat dia kepada ahli sunnah. Tapi yang murni ahli sunnah adalah para as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum. Karena mereka satu aliran. Makanya dalam hadis pada umumnya, dan pada umum semuanya, ketika ditanyakan mana yang selamat itu, mana yang dapat pertolongan dari Allah itu, mana yang firqah yang satu itu, jawab Nabi adalah siapa yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya beragama hari ini. Maka pantaslah mereka mendapat julukan generasi yang diridai, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Nah, oleh sebab itu sekarang kalau ini definisinya, ini garisnya, siapa yang ikut cara sahabat beragama, berarti mereka ahlu as-sunnah. Siapa yang menyimpang dari jalan mereka, berarti menyimpang dari as-sunnah. Ini definisi yang sekira tidak ada yang tidak sepakat ini.
Seluruh aliran dalam Islam insya Allah sepakat itu. Cuma dalam merealisasikannya lagi. Jadi segala definisi yang tidak sama dengan ini berarti definisi yang tidak benar atau batil. Seperti yang mengatakan Ahlus Sunnah di Eropa mesti mazhab fikihnya ini, mazhab akidahnya ini, kemudian tasawufnya ini nggak ada dalilnya. Hanya klaim telanjang dari dalil. Atau untuk ahli sunnah di Indonesia dan Nusantara mesti fikihnya Syafi'i, kemudian akidahnya Al-Maturidi atau Asy'ari, tasawufnya mesti Al-Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi. Ini klaim yang tidak ada dalilnya. Karena apa? Karena ini tidak ada yang murni, golongan ini yang murni di atas sunnah itu tidak ada. Semuanya tidak dapat rekomendasi dari Allah Tabaraka dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalnya Al-Sunnah di India dan seterusnya adalah yang bermazhab fikih Hanafi dan seterusnya. Ini adalah keedah-keedah yang memecah belah umat, bukan keedah yang mempertahunkan umat. Sebab yang Ahlus Sunnah itu adalah sahabat radhiyallahu anhum dan yang mengikuti mereka dengan baik. Makanya di ujung atau di sambungan ayat ketika menyebut was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Pengikut yang baik lebih banyak taat daripada mendebat. Nah, kalau sudah mulai mendebat itu sudah tidak jadi pengikut yang baik. Antum aja lah coba dulu punya anak yang taat pasti tidak suka mendebat. Kalau suka mendebat antum tuduh tidak taat. Nah gimana? Taat. Ya, tidak masuk akal. Pokoknya taat. Walaupun tidak masuk akal. Karena apa? Karena kita meyakini kebenarannya mutlak. Sedangkan akal kita tidak mutlak. Kalau sudah jelas bahwa manhaj Ahlussunnah itu manhaj sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, kalau kita melihat orang, pertama, apa ciri khasnya manhaj mereka? Secara garis besar terbagi tiga. Yang pertama, menta'zim nas syar'i, Al-Quran dan hadis. Apa makna menta'zim itu? Mau mendengar dan mau mengikuti. Karena itu makna ta'zim. Yang kedua, tidak berdalil kecuali yang sahih. Masuk hasan di dalamnya tadi. Yang ketiga, mengikuti pemahaman generasi pertama tadi. Karena mereka semuanya sudah dipahamkan oleh Nabi SAW pada mereka. Nah, bila ketiga syarat ini secara garis besar nanti ada turunannya, bisa terlaksana pada seseorang atau golongan ini, kita katakan di Ahlussunnah. Nah, kalau ini ada pada mereka, menta'zim nusus, tidak menolaknya dengan pemikiran, atau tidak memarkirnya dengan logika, atau tidak mensyaratkan diterima dengan pakai sesuai akal, maka dia Ahlus Sunnah. Kalau disyaratkan dulu harus sesuai akal, harus sesuai dengan pemikiran, harus sesuai hawa, berarti dia bukan Ahlus Sunnah dalam bab ini. Dalam bab ini. Nah, semakin banyak bab yang dia lakukan tidak mengikuti ini, semakin jauh dia dari Ahlu As-Sunnah, dari manhajnya As-Sahabatu radhiyallahu anhum. Nah, kalau demikian, nah bagaimana kalau kita menuntut ilmu kepada yang seperti ini? Saya tidak bisa memberi nasihat kecuali dengan nasihat para ulama. Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, tadi sudah kita nukil perkataannya. Dulu mereka tidak nanya dari mana dapat ilmu ini. Sebab seperti Anas bin Malik, laisa kullu wahidin minna yasmul haditsa minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua kami mendengar langsung hadis dari Nabi. Lakin laisa minna man yakzib. Tidak ada di antara kami yang berdusta. Karena tidak ada kepentingan golongan. Nah, kapan ada dusta? Setelah adanya aliran. Ada yang memang pakar berdusta, ada yang pikir-pikir berdusta. Yang pakar berdusta misalnya adalah aliran-aliran yang gulu dalam tasawuf seperti Syiah, atau gulu dalam berpikir seperti Mu'tazilah. Mereka ini masuk ranking-ranking 1 dalam berdusta terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis akan kita temukan pernyataan para ulama hadis bahwa orang yang paling terkenal berdusta, satu adalah orang-orang Syiah Rafidah, kemudian orang-orang Zanadiqah.
yaitu orang-orang yang mendahulukan akalnya daripada apanya, sehingga mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berkata beliau Muhammad bin Sirin rahimahullah, Muhammad bin Sirin ini biar tahu harga perkataannya kita harus tahu juga dia masuk nominasi tabi'in paling utama, afdalut tabi'in. Sebagian mendahulukan Muhammad bin Sirin, sebagian mendahulukan Sa'id bin Musayyib, sebagian mendahulukan Al-Uwais Al-Qarni, sebagian mendahulukan Al-Hasan Al-Basri. Dia termasuk yang dijagokan untuk menjadi tabi'in paling utama dari sisi ilmu, dari sisi ketakwaannya. Dia katakan, inna hadzal ilma dinun, ilmu ini adalah dasar agamamu. Agamamu itu sendiri dengan ilmu ini. Fanzur amman ta'khuduna dinakum, lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau jelas Nabi mengatakan yang selamat itu adalah sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan baik, maka antum lihat kalau manhajnya seperti yang kita sebutkan tadi, seperti sahabat menta'zim nusus, kemudian tunduk kepadanya, tidak mendebatnya, tidak mensyaratkan harus terima dengan akal dan logika dulu baru terima, dan tidak membeda-bedakan antara satu hadis ahad dengan mutawatir, karena di sahabat tidak ada membedakan itu, maka kita katakan dia ahlus sunnah, maka belajarlah daripadanya. Tapi kalau seandainya dia adalah orang-orang yang menolak dengan halus dalil-dalil syar'i dengan cara menyesuaikan dengan akal, maka ketahuilah sebenarnya dia sedang membawa jalan baru yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi SAW dan yang mengikuti mereka baik. Maka kalau antum duduk bersamanya, khawatir ini menasukkan syubhat dalam diri kita, karena syubhat itu sangat berat kalau sudah masuk, ibarat air masuk ke dalamnya sesuatu yang membuatnya terkontaminasi. Oleh sebab itu, maka termasuklah bermudah-mudah dalam mengambil ilmu. Oleh sebab itu, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa selektif. Dan ini memang harganya mahal, memang konsekuensinya berat. Karena kita akan dituduh yang dimaksud adalah sunnah itu adalah golongan kita sendiri. Tidak. Kita mengatakan golongan yang setia kepada Nabi dan para sahabatnya. Apapun nama ormasnya, apapun nama partainya, apapun jenis kulitnya, apapun negaranya. Ya, sehingga tidak ada lagi batas-batas mazhab, tidak ada lagi batas-batas aliran, tidak ada lagi batas-batas tariqah atau tarekat. Yang penting adalah mengikuti sahabat Nabi SAW. Kalau dalam bab itu dia mengikuti, kita katakan dia al-sunnah di situ. Kalau dia tidak mengikuti, berarti dia di bab itu mungkin keluar. Kalau semua bab dia keluar dari manhaj sahabat, kita katakan dia bukan ahli sunnah secara mutlak. Karena ada yang sebagian, masya Allah, yakni kebanyakannya ikut ahli sunnah. Tapi ada sebagian masalah yang mungkin tadi dia tersalah, maka kita katakan dalam masalah ini dia tidak mengikuti ahli sunnah. Mungkin kita sendiri juga. Kita sendiri setelah diuji, dikomparasi, ternyata kita keliru dalam memahami berdasarkan hadis dan amalan sahabat Nabi SAW, keyakinan sahabat Nabi. Maka di saat itu kita harus juga dewasa untuk mengakui bahwa kita memang salah. Karena yang salah itu bukan yang tak pernah salah, tapi yang salah adalah kalau jelas salah tetap tidak mau mengakui salah. Ini yang dapat saya sampaikan menjawab pertanyaan ini. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Baru saja Dinikum, Din Klinik untuk Antum, dipersembahkan oleh Robbani, merajut ilmu dan peradaban.